Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan kesuksesan untuk selama-lamanya. Siapapun dia, dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaan dia, manusia ini mempunyai kesukaan yang sama. Dia ingin menjadi orang yang sukses. Hadirin yang mulia, tetapi untuk mendapatkan kesuksesan ini, manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah manusia-manusia yang ingin sukses, manusia-manusia yang ingin mulia, manusia-manusia yang ingin bahagia dengan pikirannya sendiri. Hadirin yang mulia, maka orang-orang seperti ini dia pasti akan kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena manusia ini adalah makhluk yang serba terbatas. Matanya terbatas, dia nggak akan bisa memelototkan matanya berhari-hari, nggak akan bisa. Apalagi kalau bayar subuh, masya Allah, tambah nggak bisa lagi. Mata itu begitu berat rasanya. Gini betul Pak. Hadirin yang mulia, matanya terbatas, telinganya terbatas, pikirannya pun terbatas. Manusia ini hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang pernah dia lihat. Perkara yang nggak pernah dia lihat, kalau dia mikir mesti salah. Hadirin yang mulia, ada seorang manusia, dia ini pernah jalan-jalan ke kota Madiun. Maka besoknya dia jumpa dengan temannya cerita, kemarin saya itu pergi ke Jakarta, kota yang begitu indah, banyak lampunya, banyak gedung-gedungnya. Hadirin yang mulia, ketika manusia mendengar berita seperti itu, maka dia akan membayangkan kota Jakarta. Tapi apakah dia membayangkan Jakarta seperti Jakarta? Tidak. Dia pasti akan membayangkan Jakarta seperti Madiun. Hadirin, itulah manusia. Dia hanya bisa memikirkan perkara-perkara, membayangkan perkara yang sudah ada di memorinya.
perkara yang tidak ada, dia tidak akan bisa membayangkan. Hadirin yang mulia, manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah sekali. Kakinya lemah, gak kuat jalan, beratus-ratus kilo gak kuat. Badannya lemah, punggungnya lemah, duduk sebentar membuatkan kuat jejek. Nah, melengkung seret, tahu-tahu sampai alam ghaib. Hadirin. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini serba terbatas, sedangkan yang akan dihadapi manusia ini kehidupan yang tidak terbatas. Manusia akan hidup di dunia, kemudian dia akan menjalani hidup yang selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, orang yang ingin bahagia selama-lamanya menggunakan pikirannya sendiri tidak akan bisa, pasti kecewa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses, yang sebenar-benarnya sukses adalah orang-orang yang mengikuti arahannya pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau ikut Allah, tidak mau ikut arahan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Sekali-kali tidak akan bisa merasakan kesenangan. Sekali-kali dia tidak akan merasakan ketenangan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini tergiur dengan godaan-godaan dunia. Jangan kita ini terkesan dengan keadaan-keadaan orang kafir, karena sebetulnya mereka ini tidak pernah merasakan ketenangan. Hidup mereka dipenuhi dengan kegelisahan, hidup mereka dipenuhi dengan kesusahan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taghurrannaka, janganlah kamu tertipu, janganlah kamu tertipu dengan mondar-mandirnya orang-orang kafir di dunia. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Ketahuilah sebentar lagi orang-orang kafir itu akan dilemparkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kita ini harus tegas, harus punya prinsip yang jelas. Tanpa ikut Allah, tanpa ikut Rasulullah, gak bakalan mulia, gak bakalan sukses. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setan hari-hari mengkhususi kita, hari-hari usuli sama kita, memberi masukan-masukan, memberi targhib, bahwasannya tanpa ikut Allah kita akan bahagia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan tuh tiap hari memberikan janji-janji kepada kita. Pokoknya Pak, kalau sampean tuh keluar, nggak bakalan enak. Orang kok berpisah dengan keluarganya, apa enaknya? Orang tuh yang penting itu di rumah, kumpul dengan keluarga, bahagia. Wa yumannihim, dan setan itu memberi angan-angan kepada manusia ini. Hei manusia, kamu tuh kerja saja, golek duit loh yang penting. Nek agama iki hasilnya gak ketok. Duit loh, kerja nyekel duit langsung. Target setan ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Janji-janji setan itu hanya omong kosong belaka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini begitu mudah ditaskil sama setan. Setan subuh-subuh ini datang, Pak, Masya Allah Pak, Bapak kan tadi malam sudah tahajud, sudah doa, sekarang tuh waktunya istirahat. Nah, nanti kalau Bapak tuh nggak istirahat, nanti malah nggak bisa berjuang lagi nanti. Maka akhirnya dilus-lus punggungnya sama setan, bangun-bangun sudah selesai bayarnya. Hadirin, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terkesan dengan setan.
Setan itu akan naskil kita, tapi dia tidak akan bertanggung jawab dengan taskilan dia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, ketika di akhirat nanti setan bayan pidato di hadapan taskilannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan mengatakan, saya ini nggak punya apa-apa. Illa ang da'autukum fastajabtum li. Modal saya ini ngomong tok, illa ang da'autukum. Saya ini cuma ngajak tok, monggo maksiat Kang. Nggo HP penak, nonton televisi ini penak. Khurut niku mboten penak, khurut setahun tertib mboten penak niku. Wis to bling-bling sithik gak apa-apa. Modal setan ngapa? Illa ang da'autukum fastajabtum li. Salah dhewe nyapa kowe melok aku, sajare setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kamu menyalahkan saya, salahkan diri kamu. Saya ini uang nggak punya, mobil juga nggak punya, istana nggak punya, ngajak tok. Jadi ajak salah gelem. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pengen napa mboten dibayani setan kados ngeten iku teng akhirat nih. Pengen napa mboten? Nah, kalau kita tidak ingin, jangan sekali-kali ikut setan. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ingin mulia tanpa ikut Allah, tanpa ikut Rasulullah, kita mesti celaka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa arahan Rasulullah? Apa yang diajarkan Allah kepada kita supaya kita sukses? Supaya kita sukses, intinya kita ini harus iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ikut tuntunan baginda Nabi melalui para sahabat. Nah, jadi harus urutin hadirin. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ikut tuntunan baginda Nabi. Jangan berhenti di sini hadirin. Ikut tuntunan baginda Nabi melalui para sahabat, melalui para ulama yang ahlinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang zaman sekarang itu pokoknya nderek Kanjeng Nabi langsung. Kita ini nggak usah ikut sahabat-sahabat, ikut para ulama kesuwen. Ulama-ulama ini nggak maksum, mungkin salahnya kata mereka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini sepertinya mau bener. Pokoknya dari langsung Kanjeng Nabi. Hadirin yang mulia, tapi orang seperti ini salah hadirin. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujum, para sahabatku laksana bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadirin yang mulia, jadi baginda Nabi itu nyuruh kita untuk ikut sahabat. Lah kalau kita mau ikut Nabi tanpa ikut sahabat, sebetulnya kita ini nggak ikut sahabat, juga nggak ikut Nabi. Hadirin yang mulia, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, saya ini tidak tahu masih berapa lama lagi saya di dunia. Maka saya berpesan kepada kalian. Kalian ini para sahabat tadi, para sahabat yang masih hidup, yang sempat jumpa dengan baginda Nabi. Nanti kalau saya sudah wafat, faqtadu billadaini min ba'di, maka ikutlah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Ikutlah dengan Sayyidina Abu Bakar dan ikutlah dengan Sayyidina Umar. Hadirin yang mulia, yang dipesani seperti ini siapa hadirin? Para sahabat. Sahabat yang sempat ketemu Nabi. Itu dipesani oleh baginda Nabi, nanti kalau saya wafat ikut Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Bukan nanti kalau saya wafat wis apa sing rasa aku lakonono wis gak usah melok sapa-sapa, mboten. Kenderek Sayyidina Umar lan Sayyidina Abu Bakar, padahal itu adalah para sahabat. Bagaimana dengan kita hadirin? Orang yang hidupnya itu sudah 1400 tahun lebih dari baginda Nabi.
pengen langsung dari baginda Nabi. Oh, ditakutkan nggak sampai tempat hadirin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hidup ikut dengan para sahabat. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, para sahabat ini adalah contoh sempurna untuk kita hadirin. Mereka ini orang-orang seperti kita. Ada yang latar belakangnya orang kafir, ada yang latar belakangnya preman. Para sahabat itu. Ada yang latar belakangnya itu tukang jagal manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sahabat itu karena ikut baginda Nabi, karena mempunyai sifat-sifat yang baik, akhirnya mereka diridhoi oleh Allah jadi wali semuanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hidup ikut para sahabat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, barang siapa yang ingin ikut falyastanna biman qad mat, maka hendaknya dia ikut kepada orang yang sudah mati. Hadirin yang mulia, jadi kita ini ikut tuh orang yang sudah mati. Kalau orang yang udah hidup tuh, masih hidup tuh kadang-kadang diubah terus, kadang-kadang salah jalan. Orang yang sudah mati itu siapa? Ulaika ashabun nabi, mereka ini adalah para sahabat Nabi. Hadirin yang mulia, sahabat itu adalah contoh yang sempurna untuk kita tiru. Hadirin yang mulia, sahabat itu ikut Nabi, tapi ikutnya itu bukan ikut biasa. Ikut Nabi disertai dengan kesemangatan dan kesadaran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ini diantara ceritanya sahabat. Sahabat itu Masya Allah, diantara ciri khasnya والسابقون الأولون, mereka ini selalu terdepan, paling duluan urusan ngamalkan agama. Insyaallah hadirin. Sahabat itu kalau ditaskil disian angkat tangan, sehingga akhirnya turunlah ayat wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Orang iman itu kalau mau dakwah jangan bareng berangkatnya. Jadi sahabat itu saking semangatnya berangkat hadirin, sampai kali Gusti Allah direm ojo budal bareng, gantian. Kalau kita bagaimana? Ditaskil gak ngadeg-ngadeg, akhirnya ngandang terus tenggriya mawon. Maka bagaimana kita tiru-tiru sahabat? Insyaallah hadirin. Ketika ditaskil angkat tangan semua, sampai target kita tim taskil pusing membikin jamaah kita. Insyaallah hadirin. Itu baru ikut sahabat. Sahabat itu bukan hanya sholat, cepet-cepetan sampai masjid. Sahabat itu bukan hanya ngamalkan agama, bagaimana garis depan urusan amal agama. Hadirin muliakan Allah SWT, orang itu semakin bersegera, semakin terdepan urusan agama, menunjukkan dia itu semakin semangat mengamalkan agama, sehingga semakin cepat mendatangkan ridho Allah SWT. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya bikin permisalan saja. Ini ada orang manggil anaknya, "Nak, tolong bapak ambilkan kopi." Maka anak tadi dipanggil itu masih main-main, dolan HP, geledak-geledak. "Saya Pak, den kas Pak, gegerku sik loro iki." Hadirin yang mulia, setelah lama dia baru jalan dengan gontai, santai, dibikinkan kopi. Kemudian saya bawa, "Pak, ini loh kopi nih." Anak ini kira-kira menyenangkan bapaknya apa tidak hadirin? Yo ngewehne kopi tapi kurang ajar hadirin. Hadirin yang mulia, tapi kalau ada anak, "Nak, ambilkan kopi." "Oh iya Pak, siap." Langsung dia lari, dia siapkan air panas, campur gula, kopi ini
pas sukani udut setunggal. Disukani teng bapake, Masya Allah, anak kok pinter men. Hadirin yang mulia, kita ini dalam mengamalkan agama itu ya mirip-mirip dengan anak yang pertama itu. Wahai para manusia, taatlah kepada Allah. Nggih. Hayya 'alas shalah. Sik budhungku cek kewesel gledak riyen. Qad qamatis shalah. Eneng SMS mlebu diwaca riyen. Hadirin yang mulia, nggih kita ini sudah mengamalkan agama. Cek rada kurang ajar hadirin. Munggo Gusti Allah ini tasih rada kurang ajar gitu. Masya Allah. Monggo kita ini kedah kata istighfar. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita ini duduk dalam majelis bayan dan dibicarakan nih qala Allah, qala Rasulullah, kita ngantuk. Masya Allah, ini kalau dilihat malaikat tuh sentili kuplingnya ini. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya sahabat. Kemudian sifatnya sahabat yang kedua, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat itu, mereka ini Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Hatinya ini betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul ridho kepada Allah. Nah kalau kita ini kadang-kadang nggak begitu, ngelakoni agomo aras-arasan, Gusti Allah yang ngongkon salat atau bolak-balik itu kesel. Kita ini kadang-kadang enten grundeling ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat uang, seakan-akan kita ini paling ridho kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kok masih uang, kasih uang saya. Hadirin yang mulia, tapi kalau sudah tanggal tua, gaji belum turun-turun, sawah dereng panen-panen, ningali tonggone ngelihat tetangganya naik mobil baru, ya Allah, kok jenengan mboten adil kalih kula. Podo-podo menusone kok sitoke kaya mobil, sitoke kaya ontel e pripun to? Hadirin yang mulia, ridho kita kepada Allah itu kurang. Maka akhirnya kita ini belum seperti sahabat. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita tiru sahabat? Mereka itu betul-betul ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, tandanya orang itu ridho, tandanya orang itu senang kepada seseorang itu apa? Tandanya dia tidak akan merem ketika namanya orang yang dicintai disebutkan. Hadirin. Hadirin yang mulia, pernahkah kita melihat seorang petani tidur dikala dia membicarakan pertanian? Hadirin, ketika petani ngantuk-ngantuk, tiba-tiba di sampingnya itu ada orang cerita, sekarang itu ada teknik nanam padi 1 bulan langsung panen. Hadirin yang mulia, langsung dia mulai apa ulangi. Hadirin yang mulia, dia begitu antusias mendengarkan berita pertanian. Karena apa? Karena hatinya berkiblat kepada pertanian. Hadirin yang mulia, tapi ketika petani itu diajak ngomong otomotif, diajak ngomong mobil bagus, diajak ngomong mesin listrik, omong apa tuh gue? Hadirin yang mulia, katanya kita itu cinta Nabi, katanya kita itu cinta Allah. Maka harus kita buktikan dengan semangat membicarakan kebesaran Allah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini masih ada ngantuk-ngantuknya, ini berarti setrum kita itu belum nyembung hadirin. Itu katanya ulama loh, bukan kata saya loh. Ini kayaknya benar itu hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bedanya sahabat dengan kita, di antara sifatnya sahabat kok dicintai oleh Allah itu kenapa? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Para sahabat itu usaha juga, para sahabat itu kerja juga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kerja mereka itu tidak menjadikan mereka lalai dari ingat kepada Allah, tidak menjadikan mereka lalai urusan sholat. Hadirin, kalau orang zaman sekarang tidak lalai urusan nisab keluarnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini Masya Allah, Alhamdulillah sudah kerja, banting tulang, meres keringat. Gini apa Pak? Meres keringat itu caranya pripun oleh dari ngertos ini. Meres keringat, banting tulang, tulang ini banting-banting. Hadirin yang mulia,
Kadang-kadang karena kita ini terlalu tawajuh dengan kerja kita, akhirnya kita lalai kepada zat yang memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini terlalu tawajuh kerja, sampai akhirnya ketika diusuli, Pak, sampean tahun kemarin sudah niat IPB, tahun ini bagaimana kesiapannya? Waduh, saya ini baru dapat bisnis baru. Sawah kula niku dereng panen, Pak. Sampeyan niku kok naskil-naskil kula niku taskilan yang tidak hikmah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya benar hadirin, tapi ini sudah menunjukkan hati kita ini sudah tidak nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu hadirin, mereka itu di dunia juga, menikmati dunia juga. Kadang-kadang beli kuda, kadang-kadang rumahnya bagus, kadang-kadang hartanya banyak, bisnisnya lancar. Hadirin yang mulia, tapi ketika datang perintah agama, dikeluarkan semua harta. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau infak ribuan dinar, ribuan unta untuk perjuangan. Ini tandanya orang yang kerja dunia tapi hatinya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini tiru-tiru sahabat. Insyaallah hadirin, ngamal agama dengan semangat, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahi lagi kalau kerja dunia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini kerja nggak lupa kepada Allah itu bagaimana? Supaya kita ini nggak lupa kepada Allah saat kita kerja, tanamkan di dalam hati, saya kerja ini karena ikut perintah Allah. Insyaallah hadirin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghu min fadlillah. Carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini kerja, kalau kita tanamkan saya ini kerja bukan karena saya senang uang, tapi karena saya ikut perintah Allah, maka kita kerja nggak akan lupa kepada Allah. Tapi kalau kita ini kerja, Pak, sampeyan kok kerja terus tuh untuk apa toh? Kok untuk apa? Jenenge wong urip nggih kudu gadah sangu urip. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kerja seperti ini dia nanti akan kecewa di akhirat dengan kerjanya. Tapi kalau kita ini kerja karena ikut perintah Allah, masya Allah, man amsaka kalam min amali yadih amsa maghfuran lah. Kita pulang dari kerja, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini ikut para sahabat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya biar kita ini bisa seperti sahabat? Caranya adalah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Caranya adalah yang pertama kali menguatkan dakwah. Sahabat itu jadi baik karena dakwahnya baginda Nabi kepada sahabat. Maka kalau kita ini ingin jadi baik, kita juga harus ngencengi dakwah kita. Insyaallah hadirin. Orang kok nggak mau dakwah, ya nggak bakalan jadi orang baik. Orang kok nggak mau dakwah, kalau umpama baik tetap disalahkan oleh Allah di akhirat nanti. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, "Malam yahtamma bi amrina falaysa minna." Barang siapa yang nggak pernah mikir umat, nggak pernah manteng mikir nih umat, falaysa minna, tidak termasuk dari umatnya baginda Nabi. Jadi orang tuh nggak dakwah itu kelihatannya biasa hadirin, tapi masalah itu hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh sudah paham haji wajib, sudah paham. Orang sudah paham sholat wajib, sudah paham, banyak yang sholat. Hadirin yang mulia, tapi sedikit yang paham kalau dakwah itu wajib. Hadirin. Dakwah itu kewajiban kita. Menyampaikan agama kepada umat itu kewajiban kita. Kalau kita ini tidak dakwah, bagaimanapun baiknya, kita nanti akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Suatu ketika, ini permisalan saja, suatu ketika ada orang datang kepada kita, Pak, saya ini punya keluarga di rumah, keluarga saya itu sakit parah, obatnya ini hanya satu ini, tolong obat ini sampean antarkan sama keluarga saya. Hadirin yang mulia, maka kita mengatakan, iya Pak, insya Allah saya sampaikan. Maka obat itu kita bawa pulang. Sampai rumah itu obatnya nggak kita serahkan, obatnya malah kita simpen, malah kita masukkan lemari. Kira-kira kita disalahkan apa tidak tadi? Disalahkan. Loh Pak, saya ini tiap hari sholat loh Pak, saya ini tiap hari puasa loh Pak, kok saya itu disalahkan kenapa? Loh, saya itu nggak bahas sholat Bapak, saya itu nggak bahas puasa Bapak itu saya suruh nganter obat itu udah disampaikan apa belum? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tidak sholat itu juga umatnya baginda Nabi juga. Dan kita sudah tahu, kita harus menyampaikan pesan Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka nanti kalau kita sampai nggak dakwah ditanya oleh baginda Nabi, sampai nggak belum dakwah karena piye? Kulo niku mun sholat lho, kulo mun poso babe beda, sampean mun dakwah apa dereng? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus dakwah. Insyaallah hadirin. Ada orang-orang mengatakan, saya ini kalau belum baik, nyapa kok ngejak uang. Awakmu lugu ngapik kok ngejak uang piye? Hadirin yang mulia, ulama mengatakan sholat dan ibadah itu seperti minum. Dakwah itu seperti makannya. Makan dengan minum itu sama apa beda Pak? Sama apa beda? Ada samanya, ada bedanya. Kalau sama 100% ya berarti aneh itu. Samanya, sama-sama lewat mulut. Air lewat mulut, nasi juga lewat mulut. Tapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu minum air, berarti sudah makan apa belum hadirin? Belum makan. Kalau orang itu sudah makan, berarti sudah minum apa belum? Ya belum. Makan dengan minum dua hal yang berbeda. Ada samanya lewat mulut semuanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibadah dengan dakwah itu perkara yang beda. Kalau kita mau definisikan beda, perkara yang beda. Sholat itu ibadah, dakwah itu ngajak manusia untuk ibadah. Kalau kita sudah ibadah berarti belum dakwah, kalau kita sudah dakwah berarti belum apa? Belum ibadah. Sama-sama perintahnya Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah juga harus kita kerjakan, ibadah juga harus kita kerjakan. Insyaallah hadirin. Jangan kita jadikan alasan gara-gara kita belum ibadah kita malah nggak dakwah. Jangan hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini kalau ingin seperti sahabat, kita harus dakwah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini nggak mau dakwah, nanti kita nggak akan bisa jadi orang baik. Kok begitu? Iya. Karena manusia itu akan jadi baik kalau dia hidup dalam suasana kebaikan. Petani itu bisa kuat nyangkul itu kenapa? Karena temannya banyak, kemudian ada sawahnya, akhirnya tersuasana, akhirnya istiqomah nyangkul. Hadirin yang mulia, coba petani Jawa kita kirim di Saudi sana, sawah nggak ada, air nggak ada, tukang nyangkul nggak ada. Kira-kira di sana masih bisa nyangkul apa nggak tidak? Insya Allah lama-lama nggak akan bisa nyangkul lagi, karena nggak ada suasana. Hadirin yang mulia, begitu juga kita itu nggak akan bisa mengamalkan agama kalau tidak ada suasana agama. Maka baginda Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, kenapa? Mau bikin suasana agama. Dan suasana agama tidak akan wujud tanpa adanya dakwah. Kalau dakwah tidak ada, maka suasana yang ada lama-lama hilang juga. Jadi kalau dakwah tidak ada, suasana yang ada hilang juga. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita ini harus syukur hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang 90% atau 80 berapa persen Islam semua. Kita syukur ya hadirin, insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi keadaan yang sudah baik ini, kalau tidak kita dakwah, kita tidak membuat suasana dakwah, nanti lama, naudzubillah min dzalik, se-Indonesia kafir semua. Hadirin yang mulia, masa toh Pak? Apa mungkin? Mungkin. Sekarang kita sering dengar negara Spanyol. Pernah dengar Pak? Spanyol itu yang pusat sepak bola sekarang itu Pak. Kita ini paham semua itu, kalau anak-anak setahun tambah paham lagi itu. Tempat bola hadirin, masya Allah. Hadirin yang mulia, isinya orang kafir tok itu di situ, orang Islam dikit. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu sejarahnya Spanyol. Spanyol itu dulu namanya Andalusia. Andalusia itu kerajaan Islam tegak kuat di sana. Kitab Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Aqil itu yang ngarang tuh orang Andalusia. Ilmu nahwu, tata bahasa Arab yang ngarang orang Andalusia. Dulu tuh pusat peradaban Islam. Dakwah tidak dihidupkan, naudzubillah min dzalik. Akhirnya lama-lama agama hilang dari Spanyol, dikuasai orang-orang kafir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, negara kita juga begitu. Kalau kita nggak cepet-cepet dakwah, nanti tahu-tahu desa kita ada orang Kristennya, tahu-tahu desa kita penghuni Kristennya tambah, minimalnya masjidnya tambah kosong. Coba bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, coba kita lihat zaman tahun 70-an, zaman tahun 80-an. Kalau saya belum lahir saat itu. Kita lihat masjid itu minimal 1 shop, 2 shop, 3 shop, anak ngaji itu banyak. Pergi ke masjid bawa oncor, gini Pak, bawa api biar kelihatan jalannya, masya Allah. Itu zaman dulu kala, belum lama, baru sekitar 30 tahunan. Sekarang bagaimana? Imamnya satu, muadzinnya satu, nggak ada makmumnya, di azan-azani dewe, di komat-komati dewe, di salat-salati dewe, masya Allah. Dan itu tidak 1, 2, hampir merata di Indonesia. Berarti kalau kita mau mikir, sudah berapa banyak kemerosotan yang terjadi di hadapan mata kita. Makanya kalau kita tidak cepat-cepat dakwah, kita ini dalam bahaya hadirin. Insyaallah hadirin. Maka kita harus dakwah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini dakwah, masya Allah, kayaknya itu nggak ada hasilnya. Tapi lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan hasilnya. Di antara hasilnya apa? Di antara hasilnya bapak-bapak dari jauh-jauh duduk di sini. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Hadirin yang mulia, kalau kita ini nggak ada dakwah, mungkin kita nggak duduk di sini. Ada yang di sungai, ada yang di sawah, ada yang di bioskop, ada yang gak karu-karuan. Maka kita ini harus dakwah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, tapi kalau kita ini tidak meluangkan waktu untuk dakwah, omong tok nggih mboten bakal wujud dakwah. Maka yang niat meluangkan waktu untuk dakwah, silahkan berdiri. Monggo Pak. Yang setahun, yang sisa masa, tambah masa, monggo daftarkan nama. Masya Allah, ini dunia ini dalam keadaan bahaya ini hadirin. Monggo Pak. Dakwah itu yang berat itu daftarnya itu loh, yang berat. Nanti kalau sudah berangkat tuh ringan semua, insya Allah. Monggo Pak. Yang mriki pripun iki? Kok mboten enten sing jumeneng. Insyaallah ya hadirin. Dakwahnya kita harus kita tanamkan dalam diri kita. Enggak dakwah bahaya. Orang itu kalau nggak makan tuh bahaya, bahayanya apa? Mati. Tapi kalau nggak dakwah tuh bahaya, bahayanya apa? Bisa-bisa masuk neraka. Maka bagaimana kita ini dakwah sampai mati dalam puncak pengorbanan dakwah kita. Insyaallah hadirin. Ya saat ini mudzakarah 2 menit 3 menit, gantian jenengan sing naskil. Monggo. Allah